Hai, kembali dengan Kak Tony. Kita akan membuka, belajar tentang kitab Amsal yang ditulis oleh Raja Salomo, agar kita mendapatkan hikmat pengetahuan dalam menjalani kehidupan ini. Dibawakan oleh Kak Tony. Tuhan Yesus memberkati. Suatu hari, Kak Tony memberitahukan kepada anaknya Kak Tony bahwa ada sepeda motor yang di bawahnya itu panas setelah dipakai, yaitu knalpot. Knalpot adalah tempat pembuangan udara hasil pembakaran di setiap motor ataupun mobil. Nah, knalpot ini kalau dipegang panas anak-anak. Oleh karena itu Kak Tony memberitahukan kepada anaknya Kak Tony, yang waktu itu anaknya Kak Tony masih sekitar umur 2 tahun. Kak Tony mengatakan, jangan dipegang ya, ini panas. Jangan dipegang, ini panas. Demikian nasihat dan pemberitahuan dari Kak Tony. Setelah itu Kak Tony berangkat ke kerja dan seperti biasa Kak Tony bekerja di kantor. Tiba-tiba babysitter menelpon Kak Tony. Pak, Bapak, anaknya Bapak terkena knalpot. Wah, saya kaget sekali. Padahal tadi pagi sudah saya beritahu. Saya tanya, loh, kena apanya? Kakinya. Bukan, Pak. Kena apanya dong? Kena tangannya, Pak. Loh, bagian yang mana? Telunjuk dan ibu jari, Pak. Wah, kalau kena knalpot melepuh, terkena ibu jari dan telunjuk, artinya sengaja memegang. Bukan terkena knalpot karena tidak sengaja. Wah, padahal Kak Tony sudah memberitahukan bahwa jangan memegang knalpot karena itu panas. Dan akibatnya apa? Tangannya melepuh. Anak-anak, seringkali kita mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, tetapi juga sering kali kita melanggar. Dan akibatnya harus kita dapatkan, kita alami. Cerita yang lain, Kak Tony pernah membantu ayahnya Kak Tony yang sedang memperbaiki listrik. Ayahnya Kak Tony mengatakan, Tony, kamu jangan pegang kakinya papi ya. Nanti kita bisa kesetrum. Ya papi. Demikian jawabnya Kak Tony. Sementara papinya Kak Tony memperbaiki listrik, Kak Tony berpikir, wah, apa yang terjadi ya kalau kakinya papi saya pegang. Padahal tadi sudah diperingatkan untuk jangan memegang tubuhnya papi. Wah, coba apa sih yang terjadi? Dan akhirnya Kak Tony benar-benar memegang kakinya papinya Kak Tony. Apa yang terjadi? Kami berdua kesetrum. Dan itu membuat papinya Kak Tony kaget. Duh, kamu saya sudah beritahu jangan pegang. Tapi kenapa kamu pegang? Kita kesetrum. Anak-anak, Kak Tony pernah melanggar dari peringatan dan pemberitahuan, informasi, larangan. Anaknya Kak Tony juga pernah melakukan itu. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian melanggar dari sebuah peringatan dan ada akibatnya? Di dalam Amsal pasal 1 ayat 23 sampai 28. Wih, banyak sekali ya. Kak Tony akan bacakan bahwa Amsal sudah memperingatkan itu. Bahwa apa yang sudah diperingatkan, dinasihatkan kalau dilanggar, karena kita memang sengaja memilih untuk melanggar dan tidak mau mengikuti nasihat,
maka ada akibat di sana. Kalau sudah ada akibat, waduh, akan celaka. Atau akibatnya akan merusak diri kita. Amsal pasal 1 ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku tidak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Nah, kalau biasanya sudah celaka karena akibat melanggar nasihat, melanggar teguran, peringatan, baru kita teriak-teriak minta tolong. Bagaimana cara mengatasi akibat itu? Anak-anak, Amsal ini banyak peringatan dan banyak nasihat. Ayo, kalian dengarkan, kalian baca, dan kalian ikuti. Jangan dilanggar. Kalau sudah dilanggar bagaimana Kak Tony? Dan akibatnya memang akhirnya celaka. Berbahagialah kita karena Yesus itu membuka tangannya dan menantikan pertobatan kita. Dia selalu menantikan kamu dan saya untuk bertobat dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Hati-hati ya, kalau sudah terlambat, ya datang kepada Yesus. Tetapi lebih baik gak terlambat, yaitu memperhatikan teguran, nasihat, peringatan lewat firman Tuhan. Dan Amsal ini banyak loh yang dinasihatkan kepada kita. Ayo sama-sama kita jangan sampai menyesal di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati ya.